Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufrizal. Saya dari kelompok 1, yang mana saya dengan teman saya yang bernama Wahyu Sebastian. Judul makalah kami ini ialah teori pendidikan multikultural dan pendekatan pendidikan multikultural. Baik, langsung saja saya akan membahas pada bagian pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di sini dikatakan manusia ialah seseorang makhluk yang sosial, yang mana membutuhkan suatu pertolongan kepada orang lain. Tentunya memiliki agama, bahasa, ras, dan budaya yang berbeda. Nah, jadi ini paragraf pada pendahuluan ini ialah suatu garis besar yang menggambarkan pada bagian pendahuluan ini, yaitu manusia itu ialah makhluk yang sosial. Artinya makhluk yang membutuhkan pertolongan kepada orang lain, yang mana manusia itu juga dituntut untuk saling bersosial, saling mengenal, saling bermusyawarah kepada masyarakat sekitar. Dan juga walaupun berbeda-beda dalam budaya, berbeda-beda dalam ras dan sebagainya, kita harus menumbuhkan sikap toleransi agar kita dalam bersosial itu menjadi lebih harmonis. Langsung saja kita ke bab pembahasan, yaitu di sini ada teori pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural itu ada dua kata, yaitu pendidikan. Kita telah tahu pendidikan itu ialah usaha sadar dan terencana dalam membentuk dan mengembangkan sikap, kepribadian, pengetahuan, keterampilan, dan suatu keahlian atau potensi yang ada pada dalam diri. Kemudian multikultural itu ialah suatu bentuk berbagai macam budaya yang menjadi suatu ragam keanekaragaman budaya. Kemudian di sini ada pendidikan pada multikultural, yaitu pengakuan atau atas martabat orang yang hidup dalam komunitas dengan budaya itu unik sendiri. Nah, jadi pendidikan pada multikultural itu ialah pengakuan atas martabat orang yang hidup dalam komunitas budaya unik. Artinya berbagai macam budaya, berbagai macam suku, bahasa daerah yang berbeda-beda. Kemudian saya di sini akan menjelaskan salah satu daripada pendapat para ahli tentang definisi pendidikan multikultural. Nah, di sini ada pendapat dari Dede Rosyada yang mengutip konsep pendidikan multikultural dari sudut pandang Karmanto Sunarto, mengemukakan bahwa suatu pendidikan pada multikultural diartikan sebagai masih ada pendidikan dengan keanekaragaman budaya yang menjemuk di lapisan lingkungan masyarakat, serta dimaknai termasuk mode pendidikan yang berbeda. Pendidikan budaya juga mengartikan pendidikan untuk mengembangkan, membentuk, dan menumbuhkan sikap mentalitas peserta didik, bertoleransi, menghargai suatu keragaman budaya. Jadi pada garis besarnya, pendidikan budaya itu diartikan sebagai pendidikan dalam diri pada manusia agar bisa berbaur kepada orang lain pada lapisan masyarakat majemuk. Karena pada dalam lingkungan masyarakat itu tentu memiliki suku, bahasa, ras, warna kulit yang berbeda. Tapi kita harus bisa menyesuaikan dengan mereka. Kita harus menghargai, kita harus bersikap toleransi. Jangan ada timbul suatu diskriminasi di antara masyarakat itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Intinya dari pendapat para ahli tersebut, saya akan menyimpulkan bahwasannya pendidikan multikultural itu ialah suatu usaha sadar, proses terencana yang mana untuk membiasakan seseorang dalam menghargai suatu keberagaman di masyarakat, contohnya berbagai budaya, berbagai adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kita harus hidup secara bertoleransi, kita harus menghargai
tanpa ada diskriminasi, supaya dalam kehidupan bermasyarakat ini kita akan merasakan suatu keharmonisan. Jadinya kita menjalani kehidupan yang lebih harmonis, kita saling bersosial, kita juga saling membantu kepada sesama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, yaitu Wahyu Sebastian, pada bagian pendekatan pendidikan multikultural serta tujuan pendidikan multikultural. Saya akan melanjutkan materi yang bagian B, yaitu pendekatan pendidikan multikultural. Pendidikan dapat diberikan di mana suatu proses memberikan bimbingan terhadap peserta didik agar potensi dalam diri berkembang. Salah satu tokoh James Bank mengemukakan pendidikan pada multikultural memiliki berbagai dimensi berkaitan, di antaranya 1. Isi integrasi, yaitu menyatukan budaya dan kelompok untuk memberikan gambar konsep dasar, generalisasi, dan teori disiplin ilmu atau mata pelajaran. 2. Proses konstruksi pengarahan, yaitu peserta didik keterlibatannya di budaya ke dalam disiplin ilmu atau sebuah mata pelajaran. 3. Pedagogi ekuitas, yaitu dengan menghimpun metode pengajaran dengan cara belajar dan dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam. 4. Pengurangan prasangka, yaitu mengetahui karakter peserta didik dan menemukan metode pengajaran dan melatih kelompok berinteraksi terhadap orang-orang yang di institusi atau lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural ini memiliki 4 pendekatan dari salah satu tokoh, Zainuddin Baidowi. A. Pendekatan kontributif. Ini bertujuan meningkatkan suatu wawasan ilmu serta pengetahuan kepada siswa dalam keberagaman pendidikan multikultural. Pendekatan kontributif dilakukan dengan menyeleksi teks maupun buku dan lain-lain. Misalkan di pendidikan agama, pendekatan kontribusi ini memiliki tujuan kemuatan kurikulum, memasukkan materi keberagaman kultural dalam kelompok. B. Pendekatan aditif merupakan program yang mengarah ke bentuk muatan tema, konsep, dan perspektif di suatu kurikulum dengan tidak mengubah kaidah struktur pada dasarnya. C. Pendekatan pada transformatif, yaitu pendekatan di sini melakukan pengubahan struktur kurikulum dilihat dari konsep dan memperbaiki pemahaman dari sudut pandang dan perspektif. Yang dimaksud di sini mengembangkan suatu kurikulum melalui berbagai sudut pandang dan perspektif disiplin ilmu. D. Pendekatan pada aksi sosial ialah mengkolaborasikan dari pendekatan pada transformatif dengan aktivitas yang berusaha melakukan suatu perubahan sosial. Dalam pendekatan ini, seorang pendidik atau guru ini selalu terlibat dalam proses ini. Ada beberapa pendekatan pendidikan multikultural, di antaranya A. Dalam pembelajaran dilakukan dengan cara memfokuskan ke peserta didik agar mereka terjadi perubahan kultural. B. Harus melihat betapa pentingnya suatu hubungan manusia dalam mengarahkan maupun membimbing peserta didik supaya timbul pikiran yang bersifat positif. Selain itu, mengembangkan dalam konsep diri dan toleransi. C. Membuat atau menciptakan suatu tempat belajar dalam suatu kelompok budaya. D. Pendidikan ini dilakukan untuk persamaan struktur sosial dan pemerataan kekuasaan di dalam kelompok.
Pendidikan multikultural ini agar membentuk persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural, dan bertujuan setiap warga negara harus aktif dalam budaya atau mengusahakan struktur sosial. Ya, materi selanjutnya bagian C, yaitu tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan ini diharapkan peserta didik mampu memberikan suatu hal yang positif atau perubahan yang mengenai pendidikan. Selain itu, peserta didik harus mampu menghadapi berbagai macam budaya dan dapat menghargai setiap pendapat, ide. Diharapkan siswa bisa mengatasi berbagai macam perbedaan dan bertoleransi. Toleransi ini sangat dibutuhkan bagi setiap masyarakat di sekolah maupun luar sekolah. Toleransi sama saja mencerminkan diri bahwa kita mampu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Multikultural ini mendidik siswa menjadi insan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ilmu-ilmu pendidikan multikultural yang telah didapat siswa mampu mengembangkannya dan mengimplementasikan di kehidupan nantinya. Disinilah seorang guru harus memberikan bimbingan kepada anak didiknya mengenai hal-hal yang bersifat multikultural agar tidak menimbulkan suatu permasalahan diantaranya diskriminasi tersebut. Saya akan menyimpulkan tentang makalah pendidikan multikultural. Nah, kelompok kami membahas tentang teori dan pendekatan. Teori ini yaitu memberikan pemahaman terhadap suatu perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Diharapkan peserta didik ini mampu menggunakan teori ini mengenai tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Selain itu, saya menyimpulkan pendekatan pada multikultural ialah pendekatan kontributif, aditif, dan transformatif maupun aksi sosial. Pendekatan multikultural ini bertujuan untuk berusaha menumbuhkan sikap toleransi terhadap ragam berbagai budaya yang ada di dalam masyarakat majmuk. Selain itu, tujuan pendidikan multikultural ialah memberikan suatu pemahaman untuk mewujudkan sikap bertoleransi terhadap keberagaman berbagai budaya dan mewujudkan sikap perdamaian di lapisan masyarakat.